Ada PKB ya, pajak kendaraan bermotor, terus kemudian ada BNKB biaya pajak biaya balik nama. Terus kemudian ada PAP. Kalau bahasa anak muda kan PAP kan begitu kan. PAP bukan foto. Bukan lagi. PAP itu pajak air permukaan. Oke. Terus kemudian ada retribusi. Yang terbaru itu ada pajak MPLB. Mineral bukan logam dan bebatuan. Kalau kita selama ini kan di kurun waktu mulai dari bulan Juli, kita kan ada evaluasi setengah tahun ya, evaluasi semester terhadap perolehan pajak. Itu rata-rata tidak ada yang di angka di bawah 50. Jadi data-data pembayaran pajak di setiap kota kabupaten itu ada di UPT. Dan UPT itu melaporkan kalau pajak kendaraan bermotor itu rata-rata sudah di atas 50% di semester awal. Artinya sampai Desember bisa jadi capaiannya naik pasti. Bisa di angka 100 atau bahkan lebih 100%. Jadi kenapa kita beda dengan Jawa Barat? Kalau kita pemutiannya ke golongan tertentu. Misalnya ke golongan warga miskin, terus kemudian kendaraan roda 3, terus kemudian ada ojol. Nah itu pemutian. Tapi di luar itu kita nggak mau rugi dong provinsi gitu kan. Masa crazy rich terus harus ada pengampunan gitu kan. Kalau pukul rata kan nggak baik begitu. Benar-benar setuju sih itu. Faktor lain memang kesadaran wajib pajak di Jawa Timur itu tinggi, lebih tinggi daripada di Jawa Barat. Sehingga ketika Jawa Timur mau main pukul rata juga untuk pengampunan pajak, maka kesadaran yang kita takutkan ini, kesadaran wajib pajaknya akan menurun. Karena saking dienain tadi. Dienain, akhirnya kan ngenteni, Pak. Gak usah bayarin kok ngenteni pengampunan kan begitu akhirnya. Nah, kalau itu dilakukan ini bahaya ini. Bahaya untuk keuangan di Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Azam. Siap. Kembali lagi di podcast Kios Koran. Jangan bosan-bosan ya Mas ya. Udah gak manggil nama lengkap ya? Enggak. Karena teman-teman pasti udah tahu. Kalau nama lengkap itu biasanya jarang diingat Mas. Yang diingat ini nama punggung. Nama punggung, oke. DJ Azam. Enggak DJ mana ini. Beneran Mas Multazamut Zikri ya, panggilannya Mas Azam, MPD, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Kita ketemu lagi yang kapan hari kita membahas masalah perbanjiran di desa di Sungai Rejoso. Tapi kali ini kita akan membahas pajak, Mas. Pajak. Tapi sebelum itu, sudah makan Mas tadi? Alhamdulillah sudah. Dari pajak jadiannya teman. Ya itu juga termasuk pajak berarti ya. Iya benar. Jadi ada temen habis jadian, nah kita minta pajak dong kan, pajak jadian. No worry. Makan kita. Bentar Mas. Saya kemarin ini belum tanya. Mas Azam ini sebenarnya udah nikah belum sih? Kelihatannya gimana? Kayaknya sih kalau di sini belum lah ya. Tapi kalau di rumah nggak tahu lagi. Kalau di rumah udah nikah. Beda. Berarti belum nikah ya Mas ya? Sudah. Oh sudah. Oke, 35 tahun ya Mas ya kemarin 35 ya? 35 tahun. Berarti kelahiran 90 ya. Aceh 4 tahun lah sama saya. Istrinya orang mana? Lebih tua atau lebih muda? Muda dong. Oh, lebih muda. Kok bisa itu loh? Istrinya orang mana Mas? Istri asli Surabaya. Oh, berarti Mas Azam di Surabaya udah lama? Udah sejak 2018. Nikahnya 2018. 2018. Ketemunya di Surabaya juga. Ketemunya di Surabaya. Sebelum menjadi anggota. Iya. Dulu jadi apa, Mas? Jadi apa ya? Dulu sebelum jadi anggota apa kegiatannya? Dulu sebelum jadi anggota pernah di media centernya partai. Mengelola media center, terus kemudian 2019 di Sespri Menteri. Bos. Kebetulan. Ya itu rezeki berarti kan. Yeah. Sampai 2024 terus kemudian mencalonkan DPR. Jadi berarti sebenarnya kalau ngomongin soal dunia politik udah paham sejak tahun 2000. Udah lama sih. Lama banget ya. Udah menguasai lah ya. Kalau menguasai enggak lah. Banyak yang lebih senior yang lebih menguasai kan gitu. Tapi ngomong dukungan dari istri sendiri gimana Mas? Mendukung kan? Kalau istri itu pasrah aja Mas. Pasrah. Oh mau jalannya seperti apa ya udahlah yang penting dijalani. Yang gitu. penting gajinya ini masuknya ke rekening istri gitu kan. Mau ngapain aja bebas. Bener nggak? Urusan rumah yang penting beres.
Itu pajak wajib. Nah, itu Pajak pajak. wajib itu. Pajak seorang istri itu kudu masuknya ke sini terus. Itu pajaknya Polda. Polisi dapur. Orang tua gimana Mas? Mendukung Mas Azam masuk ke dunia politik? Kalau orang tua sempat ragu, kayak di 2019 kan saya juga pernah nyalek kan. Nah, Karena itu orang tua gagal ragu. itu ya. Jadi dari dari keluarga, baik dari keluarga bapak, keluarga ibu, itu tidak ada yang ke ranah politik. Terus kemana ranahnya? Rata-rata kan ya ke PNS, tapi jadi guru, jadi pegawai gitu kan, petani. Kalau yang di keluarga bapak yang di Pasuruan kan rata-rata nelayan kan begitu kan. Oh, berarti Mas Azam ini dari keluarga Ya, nelayan. nelayan. Mbah, apa nenek moyang semuanya nelayan. Oh iya toh Mas? Iya. Wah keren ya. Berarti ini salah satu maksudnya bibit-bibit yang baru pertama kali masuk politik ya Pertama, Mas Azam. hanya saya di antara keluarga. Mulai dari mbah-mbah semuanya nggak ada. Lah, untuk meyakinkannya gimana, Mas? Padahal kan nggak ada ini. Iya, waktu awal ya 2019 saya pamit ke orang tua kan. Ya, saya mau nyalek gitu kan. Jawabannya isok tak kan begitu. Ragu banget loh ya. Iya. Iso Ya ta? karena kan dari nenek moyang saudara apa semuanya kan nggak ada gitu kan. Dan kita yang baru mulai itu kan mesti yang menjadi pertanyaan isok tak kan begitu. Karena belum ada pengalaman dari Belum ada Bapak pengalaman. Ibu gitu Terus kan. belajar di mana apa semuanya kan. Yang jelas waktu itu saya meyakinkan ke orang tua di 2019 itu sudah saya nyalek ini yang penting jenengan doakan yang terbaik buat saya. Kalau yang terbaik itu saya tidak jadi, ya berarti saya nggak akan jadi. Kalau yang terbaik itu saya jadi, ya berarti saya jadi politisi gitu. Nah, pokok tergantung dari doa ibu. Saya sampaikan begitu ke ibu sehingga di 2019 ibu sama sekali tidak tahu saya melakukan apapun, mengumpulkan orang apa melakukan itu tidak tahu. Nah, 2024 kembali dengan permintaan doa yang sama. Kalau ini jalan yang terbaik, ya didoakan saya jadi. Kalau ini bukan jalan yang terbaik, Ya nggak jadi lagi. doakan nggak jadi. Yang jelas keluarga sudahlah, nggak usah ikut campur. Saya akan ikhtiar dengan cara saya kan begitu kira-kira. Iya. Lebih katanya jaluk diajari sopo kalau sing politisi Iya, keluarga. Berarti nggak ada latar belakang dari politisi ya Mas? Nggak ada sama sekali. Justru kalau ngomong nenek moyang kan mbah apa semuanya nelayan. Makanya rumah saya rumah orang tua di Pasuruan. Depan rumah itu sudah laut. Oh iya toh Mas. Iya. Tapi ini ya maksudnya kalau lagi hujan deras aman kan ya di Aman. daerah sana? Karena kan selat kan. Pasuruan ini kan masuknya Selat Madura. Jadi ombaknya juga tidak terlalu besar. Jaraknya ke laut yang kan biasanya kan ada bibir jarak-jaraknya. pantai. Itu Ya. masih jauh berarti ya? Ke bibir pantai lumayan jauh sih 5 meter. Yo cedak sih masih. 5 meter ya dekat loh. Oh berarti ceritanya kayak gitu. Terus sampai akhirnya pas jadi reaksi orang tua gimana Mas? Ya yang ditakutkan orang tua kan saya bisa apa enggak gitu. Apalagi waktu itu kan kalau orang tua taunya proses politik itu kan kayak pilkada kan. Iya. Ada debat kandidat, ada apa. Oh taunya seperti itu padahal nggak ada kan? Padahal nggak ada. Jadi tanya, ini nanti kalau debat kandidat sampean gimana? Itu lagi mau ngake iso jawab agak. Saya jawab, loh saya tuh nggak nyalon bupati. Tapi kalau bupati ada kan Mas ya? Iya, berarti ada. Ada Ada, ya? bupati wali kota kan ada lah, dan setiap momentum debat kandidat itu kan pasti ada di TV tuh. Nah, kan pasti orang tua nontonnya kan itu. Takutnya Jadi kayak gambarannya tuh, ki opo kayak iso jawab anakku. isi nambah tonggoku. Oke, berarti waktu nyoblos tahu kan iki gambar anakku iki tidak coblos Oh, iki. kono gambare, Pak. Oh, nggak ada. Oh, Nggak iya. ada. Oh, nggak ada ya Nggak kalau ada, di sana pilek ya? kan nggak ada. Oh, lupa soalnya udah kemarin. Sampean itu berapa kali nggak nyoblos? Kok bisa itu? Saya nggak golput ya, ngawur aja. Saya nyoblos terus. Cuman saking banyaknya kan karena Oh, lima lembar 5 kan lembar. waktu itu. Jadi rodok bingung iki DPR iki sing ndi, DPD sing ndi. Mas, Jadi bisa ceritanya seperti cerita itu. nggak perjuangannya gimana? Karena kan nggak ada latar belakang nih, Ya. warga politik dan bisa cerita nggak perjuangannya, susahnya bagaimana dan Tantangannya lah. Jadi begini, saya itu yang paling susah malah meyakinkan orang kecamatan sendiri dan desa sendiri. Itu paling susah. Karena satu memang berbicara soal faktor politik belum pernah ada yang di maju provinsi, lah ya. maju provinsi gitu kan.
Apalagi kita dari keluarga yang tidak begitu dipandang oleh banyak orang. Oh. Jadi dari keluarga biasa saja, terus kemudian masuk ke wilayah politik, terus sampai nyalek, itu pembicaraan di tetangga-tetangga itu ya kalau di bahasa Jawa kan ya kira-kira dirasani nih, kan bahasa Madura kalau di sana kan. Oh, Kalau apa di rumah itu bahasa bahasanya Madura. apa kalau di sana? Kalau bahasa Madura itu nak kanak bila nyalek begitu. Oh, iya. Oh, berarti orang-orang ini mau nyalek gitu. Bukan. Ini anak kapan gitu loh kan, anak baru kemarin sore kan begitu. Kok sekarang ini kayak gitu. Iya, kok sekarang mau nyalek ke provinsi lagi gitu kan. Pasti ini caleg pelengkap, pasti nggak serius apa, semuanya begitu. Bahkan umpatan yang model begitu itu bukan hanya rasan-rasan gitu kan, tapi kadang disampaikan langsung ke keluarga. Itu ya kalau di itu desa yang kayak menjadi gitu beban ya, Mas, yang menjadi beban itu kan. Yang penting kan makanya saya tegaskan ke ke ibu, ke keluarga, sudah orang mau ngomong apa saja dan sudah nggak usah didengerin. Politik ya sudah memang begitu, saya sampaikan begitu. Ya kalau kita tidak siap dengan konsekuensi itu ya kita tidak perlu terjun ke politik, saya sampaikan begitu. Makanya nanti ibu, saudara-saudara, sepupu-sepupu apa semuanya, ada orang ngomong apapun sudah didengarkan saja. Masuk sini keluar sini. Langsung kan begitu kan, nggak perlu disimpan. Iya, gitu kan. tapi beda Mas, namanya emak-emak itu kan beda. Pasti. Makanya begitu proses pencalekan, ibu sudah, saya ngomong sama adik yang nemenin ibu kan, ibu jangan sampai sering-sering ketemu sama orang, jangan sering-sering ke pasar, jangan sering-sering nonggo. jangan sering-sering nonggo, ya kasihan, takutnya kan ada beban-beban yang itu kan, yang namanya ibu ke anak ini kan ya udah pastilah, sebesar apapun anak itu kan pasti masih dianggap anak kecil di mata ibu kan begitu. Apalagi kalau ada tetangga, ada orang lain yang membicarakan soal anaknya kan pasti tertekan ya kan, tersinggung, tertekan batinnya, terus akhirnya kepikiran apa begitu kan. Sehingga yang kita upayakan ya kita tetap berusaha untuk meyakinkan banyak orang bahwa perubahan itu harus kita mulai. Spirit yang kita bangun adalah spirit perubahan. Bahwa saya tidak punya latar belakang politik, tidak punya latar belakang tokoh, tidak punya latar belakang pesantren, orang terpandang misalnya. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa. Dan itu yang selalu kita tanamkan kepada anak-anak muda, kepada masyarakat gitu kan. Dan alhamdulillah kita bisa membuktikan. Dan hari ini berbicara di Kecamatan Lekok, kalau dulu adanya Karang Taruna itu biasanya hanya pajangan biasa. Sekarang sudah mulai aktif. Alhamdulillah. Karang Taruna itu berkegiatan. Saya selalu kalau pas waktu ke Lekok itu manggilin teman-teman muda, anak-anak Karang Taruna dari desa mana, kita kumpulkan, ayo punya kegiatan apa. Yang penting kegiatannya positif dan bisa diterima oleh masyarakat, tidak merugikan masyarakat, saya dukung. Saya sampaikan begitu. Cak, kita mau buat ini, Cak, begini. Ya sudah, ayo gitu kan. Terus gas terus gitu kan. Mau pelatihan ini, Cak. Oke, kita pelatihan gitu kan. Yang penting teman-teman itu bisa memberikan manfaat. Harapan kita kan hadirnya kita sebagai warga lokal yang kemudian berkesempatan menjadi anggota DPRD, balik lagi ke desa itu ada manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak orang, terutama anak-anak muda lah ya. Keren dari desa untuk desa berarti. Dari desa untuk desa. Luar biasa. Keren. Keren. Patut kita contoh. Iya, dan akhirnya sampai di detik ini pun Mas Azam sudah membawa banyak hal-hal yang positif dan perubahan untuk dapilnya Pasuruan dan juga Probolinggo. Selalu diikhtiarkan. Amin. Saya mendukung Mas karena banyak di luar sana anak muda yang kayak mikirnya menjadi anggota DPR ini harus begini. Ternyata enggak. Di podcast kali ini ya teman-teman ya bisa didengerin profilnya dari Mas Azam sendiri, dari keluarga nelayan, ternyata bisa menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Itu keren banget sih Mas. Ini beneran mendukung nggak? Lu ya iyalah. Oh, berarti harus jadi orang Pasuruan atau harus jadi orang Probolinggo? Pindah KTP lah nih. Lah kan nyoblos nanti. Kamu mau nyoblos apa dicoblos? Oh, tak bayar Roda bahaya ini. Oke, kita kembali ke tema kali ini ya Mas Azam ya. Di kali ini kita akan membahas terkait pajak dan segala dinamika yang ada di Jawa Timur. Tapi sebelum masuk ke sana, sebenarnya yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur itu jenis-jenis pajak daerah yang seperti apa sih, Mas? Pajaknya banyak ya. Bukan pajak jadian kan ya, tapi. Bukan. Beda ya itu. Kalau ya? itu urusan sampean. Serius. Ojo guyon ae. Serius berarti pajak. Ada PKB yang pertama.
kendaraan bermotor. Tapi bukan Partai Kebangkitan Bangsa. Kan? Lagi. Sama serius gimana? Ada PKB ya, pajak kendaraan bermotor, terus kemudian ada BNKB pajak biaya balik nama. Terus kemudian ada PAP. Kalau bahasa anak muda kan PAP kan begitu kan. PAP bukan foto. Bukan. Tapi PAP itu pajak air permukaan. Oke. Terus kemudian ada retribusi. Yang terbaru itu ada pajak MBLB. Pajak? MBLB. MPLB. MBLB. MBLB apa? Mineral bebatuan, mineral bukan logam dan bebatuan. Mineral bukan logam dan bebatuan. Ya, istilah lamanya galian C, tambang. Oh, nah itu saya paham. Tapi kalau yang itu nggak ngerti. Kalau tambang-tambangan tahu saya. Tahu. Kalau anak-anak Gen Z biasanya kalau sudah nyebut MBLB, ingatnya biasanya MLBB. Kok bisa? Mobile Legend. Mobile Legend. Saya bukan Gen Z ya, Mas. Jadi nggak ngerti. Berarti ada beberapa pajak daerah tadi yang dikelola oleh pemerintah ya, gitu kan. Betul. Nah, dari Mas Azam sendiri melihat kondisi penerimaan pajak di daerah Jawa Timur itu seperti apa? Kalau kesadaran wajib pajak di Jawa Timur, alhamdulillah itu baik. Bagus. Ya? Jadi tingkat kesadarannya itu bisa di angka 93%. Dan Wow. ini capaian nasional yang sangat luar biasa. Keren, 93%. Iya, jadi warga Jawa Timur itu taat pajak sebenarnya. Meskipun kadang ya orang-orang melihatnya kayak gak patuh kan. Tapi kalau kita ngomong data ya, kita ngomong data. Sebenarnya wajib pajaknya itu kesadarannya tinggi. Tinggi, 93% ya tinggi ya. Tinggi. 7%-nya itu berarti sing rodok. Ya kira-kira kayak siapa ya 7%. Ya kayak aku sih, masa aku dorong bayar motor gimana. Nah ini ngomong-ngomong soal motor nih. Gimana sih Mas Azam untuk realisasi pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur dibanding target belakangan ini? Kalau kita selama ini kan di kurun waktu mulai dari bulan Juli, kita kan ada evaluasi setengah tahun ya, evaluasi semester terhadap perolehan pajak. Itu rata-rata tidak ada yang di angka di bawah 50. Di atas 50%. Rata-rata. Itu per Agustus, Juli begitu kan. Kalau Agustus Juli kan sudah masuk ke semester selanjutnya harusnya kan begitu kan. Artinya kalau kita ngelihat dari data beberapa bapenda yang kita datangi, kita kurang lebih sudah ya 20-an lah, 21 bapenda yang sudah kita datangi. Artinya kan di setiap kota kabupaten itu ada UPT bapenda namanya. Kepanjangan tangan dari bapenda provinsi. Jadi data-data pembayaran pajak di setiap kota kabupaten itu ada di UPT. Dan UPT itu melaporkan kalau pajak kendaraan bermotor itu rata-rata sudah di atas 50% di semester awal. Artinya sampai Desember bisa jadi capaiannya naik. Pasti. Bisa di angka 100 atau bahkan lebih 100%. Kok bisa lebih 100%? Dari target kan begitu. Oh. Jadi kalau hari ini kita melihat kendaraan bermotor misalnya di satu kabupaten. Anggap saja kendaraan di tahun pertama itu ketemunya 1.000. Misalnya, kita berhitungnya kan begitu Pak. Ketemunya 1.000. 1.000 itu pajaknya kalau misalnya per kendaraan bermotor itu pembayarannya 500.000 misalnya. Itu kan harus ketemu berapa itu? 1.000 kali 500.000. Nah, tapi di tengah jalan ternyata ada tetangga kita yang beli kendaraan baru. Ada ponakan kita yang beli lagi. Otomatis kan bisa bertambah itu. Iya. Nah, dari capaian itu yang kita katakan itu bisa dari 100% atau bahkan lebih dari 100%. Begitu. Berarti dari beberapa tadi yang disebutkan Mas, penerimaan terbesar itu di pajak apa Mas? Di pajak kendaraan bermotor. Yang paling rendah? Yang paling rendah di MBLB sementara. Kenapa MBLB? Karena MBLB ini kan ketentuannya baru ditentukan di 2025. Jadi sesuatu yang baru gitu kan. Yang baru ya. Sesuatu yang baru. Strateginya gimana Mas nantinya untuk meningkatkan yang mana ini? Pajak nih? Yang mana yang mau ditingkatkan ini? Ya yang rendah. Kalau yang paling tinggi kayaknya berjalan itu sih. Karena yang paling rendah ini. Karena setiap orang zaman sekarang itu rata-rata satu keluarga anaknya 5 naik motor semua, punya motor semua, pasti paling tinggi itu kan. Pasti paling tinggi. Kalau yang paling rendah adalah MBLB. Ini kan pajak tambang ya.
Makanya kita ingin melakukan konsolidasi terhadap pelaku tambang, baik yang berizin maupun yang belum izin. Kita tidak ingin mengatakan tambang ilegal. Kalau tambang ilegal itu kan kesannya kayak gimana kan begitu. Tapi kalau kita ngomong belum berizin, kita upayakan agar mereka izin. Harapannya kan begitu, Pak. Benar, Mas. Jadi bahasa yang kita sampaikan belum berizin itu bahasa ikhtiar dan bahasa optimis. Kalau kita sudah menjustis mereka itu ilegal, berarti ada proses pembiaran. Kan begitu. Tapi kalau kita ngomong belum berizin, ya kita upayakan agar mereka punya izin dan membayar pajak. Kan begitu kan. Jangan diupayakan tapi wajib. Wajib. Iya dong. Jadi ke depan ini Komisi C sedang menyusun langkah-langkah berkaitan dengan penertiban tambang-tambang yang belum berizin, tambang-tambang yang sudah berizin tapi belum bayar pajak gitu kan. Kita akan lakukan konsolidasi. Akan mengundang pelaku usaha tambang baik yang berizin dan yang belum berizin untuk berdiskusi langsung. Yang berizin misalnya kita akan pantau titik koordinat dari yang sudah berizin itu apakah sudah sesuai atau justru melebar. Kalau melebar kan berarti kan pajaknya harus nambah dong. Iya. Kan begitu. Sama aja, setengah berizin setengahnya enggak. Lah. Iya kan? Iya. Ngomongnya berapa hektar lah. Ternyata sebelah-sebelah ini termasuk gitu. Termasuk kan. semua. Lah itu kan harus ditertibkan karena kan ya jangan sampai lah masyarakat sudah dirugikan, negara juga dirugikan. Nah, persoalan tambang, isi bumi dan sebagainya terus kemudian dikomersilkan. Itu aturan memang sudah undang-undang sudah mengatur gitu. Tapi jangan sampai terus kemudian tidak ada feedback terhadap pemerintah. Artinya itu kekayaan negara. Iya. Kalau kekayaan negara harusnya kembali kepada negara, Kembali kepada masyarakat ya, untuk kepentingan masyarakat secara luas kan begitu. Nah, hal-hal yang demikian yang harus kita pantau bersama. Bahwa tidak ada sebenarnya larangan untuk menambang. Yang tidak boleh itu tidak membayar pajak dari tambang yang tidak berizin. Tidak berizin tadi. Berarti kudu berizin ini. Kok enak make tapi nggak ada izinnya, Lah, nggak bayar makanya. pajak. Ya semua orang juga mau sih kalau kayak gitu ya kan. Jadi secara sejauh ini banyak berarti Mas yang tidak berizin di Jawa Timur. Berapa persen? banyak. Kalau kita ngomong berapa persen kita tidak bisa ngukur karena kan tidak berizin. Iya. Kalau berizin kita bisa ngukur ada berapa jumlah tambang yang berizin kan begitu. Tapi kalau tidak berizin, belum berizin, maka harus ada konsolidasi yang kuat antara UPT Bapenda, terus kemudian Bapenda di Provinsi Jawa Timur, terus pemerintah kabupaten untuk menyisir pelaku usaha. Kita ingin menertibkan jangan sampai ada kerugian yang dihasilkan dari proses pertambangan itu. Oke, itu kan tadi ngomongin soal yang paling rendah ya Mas ya. Paling Kalau yang rendah. paling tinggi ini kan PKB. Partai ke Loh, kan mulai. Mentang-mentang bajunya sudah pakai Udah hijau. Ya, yang paling tinggi tadi kan pajak kendaraan Kendaraan bermotor. Nah, sebenarnya untuk kontribusi pajak sendiri dari PKB, BBNKB terhadap PAD sendiri itu berapa persen sih, Mas? Besar, Pak. Oh, besar. Besar. Itu mencapai 12 triliun. Di luar itu pendapatan asli daerah kan ada berbagai macam kan, dari BUMD, dari OPD penghasil dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomong berbicara tertinggi pendapatan asli daerah itu dari pajak. Dari pajak PKB tadi itu. Bukan dari PKB ya, dari gabungan lah. Gabungan. Semua pajak ya, ada pajak air permukaan, BNKB, terus kemudian MBLB, retribusi yang lainnya. 12 triliun tadi, Pak ya. Banyak ya. Sampean ngerti 12 triliun? Nggak ngerti Mas, saya Ya, bodoh. mentok itu paling 200.000. kok ngerti. Kan dukun aja. Lah kan aku sing ngomong ket mang lho, Pak. Oh. Terus kemudian untuk strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus-kasus kan tadi Mas Azam bilang kalau 93% ini masyarakat yang ada di Jawa Timur itu kan patuh untuk membayar pajak. Nah, sisanya ini kan Ada kadang 7%. ada 7%-nya Ya. rodok-rodok molor kayak saya sendiri nih Ya, kan. Nah, itu kira-kira apa strateginya? Faktornya lupa atau memang tidak mau bayar kan gitu. BU butuh uit. Apa Jadi Mas strateginya? ada berbagai permasalahan ya ketika kita turun ke daerah untuk menanggapi yang 7% itu. Yang pertama memang ada beberapa kendaraan yang itu dari Crazy Rich.
Crazy Rich. Crazy Rich. Yang sugi-sugi itu ya. Sugi-sugi. Yang sugi-sugi itu. Yang terkadang mungkin mereka mendelegasikan urusan pajak ke drivernya atau ke ART-nya itu, terus kemudian mungkin lupa pengurusan atau apalah. Tipek dewe enggak. Nah, nggak tahu kalau urusan itu ya. Tapi berbagai daerah menyampaikan begitu, jadi Bapenda sampai nagih. Oh, sampai walaupun itu di Crazy Rich itu Crazy sampai Rich. nagih. Sampai tagih. Jadi didatangi ke rumah terus menyampaikan bahwa ada tagihan kendaraan bermotor, ada berapa kendaraan kan begitu kan. Iya sih, soalnya saking zugihnya itu tadi Iya, ya. kan bisa jadi kan mereka punya aktivitas yang sangat luar biasa kan, bisa jadi kan sampai lupa kan pajaknya Iya, kan iya. begitu. Karena ya banyak kegiatan, kerjaan segala macam Ya, makanya lupa. nah itu ada beberapa yang kemudian itu jemput bola. Teman-teman UPT Bapenda datang ke rumah-rumah, ke gudangnya, ke garasi mobilnya untuk menagih pajak. Itu salah satu faktor yang diupayakan. Faktor yang lain misalnya hari ini yang dilakukan pemutihan misalnya untuk meningkatkan pendapatan atau pembayaran pajak itu. Tapi pemutihannya kita beda sama yang di Jawa Barat. Bedanya? Bedanya kalau Jawa Barat pukul rata semuanya. Jadi sekalipun ada Crazy Rich yang punya tunggakan 5 tahun bayarannya tetap bayarnya sama pemutihannya kan begitu kan. Enak ya. Nah, saya kan nah Jawa Barat. Tadi suruh ke Pasuruan, sekarang ganti Oh, lagi iya, ke Jawa iya, Barat. Karena Ya, ini yang lagi rame ini. Karena beberapa waktu yang lalu kan kok nggak kayak di Jawa Barat. Ya, Ini kenapa gitu. Mas kok Jawa Timur seperti ini? kebijakannya kok Ya, beda. jadi kenapa kita beda dengan Jawa Barat? Kalau kita pemutihannya ke golongan tertentu. Misalnya ke golongan warga miskin, terus kemudian kendaraan roda 3, terus kemudian ada ojol. Nah, itu pemutihan. Tapi di luar itu kita nggak mau rugi dong provinsi gitu kan. Masa Crazy Rich terus harus ada Keenaan pengampunan ya. gitu kan. Padahal Kalau kan- pukul rata kan nggak baik Iya, begitu. Benar-benar setuju sih Nah, itu. faktor lain memang kesadaran wajib pajak di Jawa Timur itu tinggi, lebih tinggi daripada di Jawa Barat. Sehingga ketika Jawa Timur mau main pukul rata juga untuk pengampunan pajak, maka kesadaran yang kita takutkan ini, kesadaran wajib pajaknya akan menurun. Turun. Karena saking dienain tadi. Dienain, tuh kan. akhirnya kan ngenteni, Pak. Iya. Gak usah bayarin kok ngenteni pengampunan kan Iya, begitu iya. akhirnya. Nah, kalau itu dilakukan ini bahaya ini. Bahaya untuk keuangan di Provinsi Jawa Timur. Iya sih, betul juga sih itu. Kalau misalnya dikasih, ya maksudnya sekelas Crazy Rich, Crazy kalau Rich. dikasih Pukul rata, pemutihan, pemutihan. ya keenaan, kasihan malah justru yang Kalau warga kecil pemutihan paling Ya, wajar. berapaan begitu, Pak. Tapi kalau Crazy Rich pajaknya saja berapa itu? ya, yo rugi, ya kan? Apalagi dikali berapa tahun kan begitu, Pak. Rara, ada solusi nih buat kamu. Nah, strateginya apa? Solusi nih buat kamu. Buat aku ini berarti. Iya, cari surat. Keterangan tidak mampu. Ini saya RT loh ini. Saya bisa bikin sendiri nih. Tanda tangan dewe, bikin sendiri bisa. Iya, betul-benar banget. Nggak Habis itu kepikiran. datang ke Bapenda kan, mengajukan gitu kan, ke Samsat mengajukan itu surat keterangan nggak mampu. Bawa mobil JRV. Nggak boleh kayak gitu itu. Jadi memang dikhususkan untuk warga yang Tidak mampu. itu tadi. Terus sama ojol juga, saudara-saudara ojol itu. Nah, untuk meningkatkan strategi yang lain untuk meningkatkan pembayaran pajak itu ada apa ya, di beberapa UPT atau beberapa samsat itu ada undian berhadiah. Wow, ini yang Bagi- disukain, Bagi yang ini, bagi pembayar pajak. yang taat. Yang taat bayar pajak, jadi ada undian nomor begitu kan. Itu nanti- kapan Mas ininya? Mulainya? mulai tahun ini 2025 Lah, ini kan saya taat membayar pajak, terus ngambil kuponnya di mana? di Samsat. Oh, saya harus ke sana berarti. Samsat. Oh, Sama terus jadinya, bilangnya gimana? bentar, sama jadinya mau pakai surat keterangan tidak mampu atau mau ambil undian aja. Jangan ambil undian lah. Jangan ambil undian. Terus ngomongnya gimana itu ke samsatnya? Pak, saya taat kan ini. Enggak ada apa namanya, kayak biasanya kan ada apa namanya kupon. Oh. Ada kupon undian itu. Itu berarti langsung ngambil atau harus dilihat dari data? Yang masuk kan pasti ada data-datanya. Enggak, kan? yang bayar langsung dapat itu. Dan saya kan bayarnya lewat online biasanya. Terus gimana? Ya nggak bisa ngambil kalau begitu. Oh gitu, berarti Iya, harus offline. Harus offline. Berarti tahun depan Tapi mosok yo sampean kate rebutan. kan lumayan. Umroh ya dianya ya? Iya. Oh, kan lumayan loh umroh. Jadi buat masyarakat yang ada di Jawa Timur, jangan lupa kalau melakukan pembayaran di Samsat, Samsat. langsung diambil kuponnya. Siapa Kuponnya. tahu beruntung. Beruntung, betul. Oke. Terus kalau ngomongin soal pemutihan, Mas Azam, Iya. apakah sudah efektif di Jawa Timur? Sejauh ini berkaitan dengan pemutihan yang terhadap warga tidak mampu, ojol dan roda 3,
itu pembayarannya lumayan, Pak. Artinya lumayan itu peningkatan karena kan ini jeda waktunya kan hanya sebentar toh, mulai dari Juli hingga 31 Agustus. Kurun waktu kurang lebih 1,5 bulan lah. 1 bulan setengah itu di masing-masing UPT kita cek itu bagus. Itu mencapai di angka miliaran malahan kan. Artinya kalau ngomong miliaran kan berarti banyak yang bayar itu. Dari yang awalnya misalnya mohon maaf di desa-desa kadang banyak sepeda yang sudah nunggak berapa tahun akhirnya kakek ini nunggak kan begitu kan. Kalau berhitung satu tahun misalnya itu hanya berapa kan begitu. Tapi kalau dikalikan beberapa tahun akhirnya kan berat. Teman-teman itu mau bayar. Nah, ketika ada pemutihan akhirnya kan mereka hanya bayar untuk yang 1 tahun. Nah, itu kan bisa menjangkau yang 7% tadi itu. 7% itu kalau kita lihat angka 7-nya itu kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan Jawa Timur 7% kan besar sekali kan begitu. Artinya alhamdulillah melalui pemutihan itu ya pendapatan juga naik juga. Gitu. Kalau untuk ngomongin soal tantangannya nih Mas Azam. Mungkin kan pasti ada dinamika dan tantangan yang dihadapin oleh Komisi C DPRD Jawa Timur. Nah, ini salah duanya seperti apa? Mungkin apa ya kalau masalah tantangannya? Kalau ngomong sama cewek itu bahasanya selalu tantangan. Iya dong. Salah satu, salah dua. Ini kalau cowok lama-lama salah terus Mas. Cowok kan emang selalu salah. Itulah kelemahan kita, Mas. Itu kelemahan kita. Ini belum apa-apa sudah ngomong tantangan gitu kan. Sudah ngomong salah benar kan begitu. Salah satunya? Salah satunya? Salah satu. Salah dua. Salah KPW. Jadi salah satunya. Tantangan teman-teman UPT itu biasanya kan kalau kantor UPT ini kan hanya satu Mbak di Kabupaten Samsat ya. Samsat hanya satu. Kalaupun ada upaya misalnya online terus pembayaran melalui beberapa platform, terus beberapa marketplace misalnya kan itu kan sudah ada ikhtiar menuju ke situ. Cuma terkadang kalau di desa-desa, ngapunten pemilik kendaraan bermotor ini kadang usianya kan sudah usia kolonial, usia sepuh kan begitu. Terkadang juga masih gaptek, mau jalan ke kota juga jauh misalnya kan begitu. Sebenarnya pingin mereka itu masuk atau membayar pajak kan begitu. Cuma terkadang menjadi kendala kan, nuwun sewu ada calo, terus kemudian ada titipan kemana kan begitu Pak. Itu yang mengakibatkan pembayaran pajaknya akhirnya terlihat lebih mahal. Kan begitu. Nah, ke depan harapan kita menyampaikan kepada Bapenda, ke UPT Bapenda. Ini kan Presiden Prabowo kan punya program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, harapan kita UPT Bapenda bekerja sama dengan Samsat itu bisa bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pemungutan pajak. Jadi warga desa bisa bayar pajak melalui Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini kan solutif. Nah, jadi nggak harus ke kota, nggak harus ke Samsat. Nggak harus pakai calo. Saking malesnya gitu kan akhirnya pakai calo. Nggak harus bingung soal bayarnya lewat online gitu kan. Karena kadang begini Pak, kalau Mbak Rara kan mungkin bayar online itu kan sudah percaya 100% kalau itu sudah terbayar. Tapi masa nggak terbayar Mas? Udah terbayar. Nah, kalau derdek loh. Kalau kita kan yakin, tapi kalau warga desa itu terkadang belum yakin gitu loh. Karena masih mindsetnya masih mindset manual ibaratnya. mindset kertas. Kalau belum dapat bukti kertas terus belum bisa bayar langsung itu gak lego kan gitu. Benar. Nah, untuk meyakinkan itu ya menjadi bagian dari salah satu tantangan juga. Padahal kan itu menjadi bagian dari kemudahan. Sehingga harapan kita adanya Koperasi Desa Merah Putih itu bisa diajak kerjasama oleh Samsat, oleh UPT Bapenda agar warga bisa bayar pajak di Koperasi Desa Merah Putih. Kan enak. Jadi kalau biasanya dari desa ke kota dulu kan gitu kan, sekarang sudah ada. Itu loh Pak, desa. Tapi untuk desa yang tertinggal pun sudah ada ya Mas ya? Kalau Koperasi Desa Merah Putih sudah se-Indonesia. Sudah se-Indonesia. Tapi itu Mas wacana atau sudah dibahas Mas dalam DPRD? Yang yang bekerja sangat dengan koperasi desa. Itu sudah kita bahas. Jadi Komisi C sudah membahas dengan UPT Bapenda. Nah, tinggal nanti UPT Bapenda menindaklanjuti bersama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Teknisnya kan gampang. Bisa nanti dikumpulkan atau datang satu persatu gitu kan, atau melalui kebijakan Pemkab gitu kan. Dijadikan salah satu unit usaha. Kan begitu. Kalau bisa jadi salah satu unit usaha mau ngambil
laba berapapun kan nanti enak ini komunikasi internalnya kan. Karena kan kalaupun lewat platform online itu kan ada margin juga kan. Iya. Ada margin antara pembayaran yang murni dengan ini meskipun hanya 1.000 atau 500 kan begitu. Tapi kalau dikalikan misalnya satu desa, kalau kata Mbak Rara satu rumah sudah punya 5 sepeda motor kan begitu kan. Nah, tinggal dikalikan ada berapa kakak dalam satu desa itu. Kalau pembayarannya lewat Koperasi Desa Merah Putih semua, Koperasi Desa Merah Putihnya bisa maju, pembayaran pajaknya juga meningkat. Nah, ini Harapannya ngomongin begitu. soal itu ya Mas ya. Ini kan dari Mas Azam sendiri harapannya seperti itu. Menurut Mas Azam untuk edukasi tentang Koperasi Merah Putih yang ada di desa-desa itu atau sosialisasi terkait pembayaran pajak yang ada di wilayah desa yang ada koperasinya itu apakah sudah cukup ataukah harus didorong terus Mas supaya masyarakat yang ada di desa ini akhirnya sadar gitu. Kalau pengalaman kita melalui laporan dari UPT maupun petugas Samsat di masing-masing kota kabupaten itu masih juga belum efektif bagi kita. Kenapa belum efektif? Karena yang namanya Komisi C ini kan tugasnya nyari uang. Sehingga kita terus mendorong, bahkan kita menyarankan beberapa UPT itu untuk bekerja sama dengan influencer, terus penceramah dai-dai yang ada di desa-desa, melalui kegiatan sholawatan yang ada di desa, kegiatan apapun yang ada di desa, baik melalui Karang Taruna untuk menyampaikan kesadaran membayar pajak. Karena pajak itu kan dari rakyat untuk rakyat. Kalau pajak itu tidak terbayar ya akhirnya pembangunan juga akan melemah, apalagi ketika kita menghadapi situasi efisiensi kayak hari ini. Nah, ketika menghadapi efisiensi, transfer dari pusat sudah berkurang, otomatis setiap daerah harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan. Nah, kalau tidak pandai mengelola keuangan, tidak pandai mencari uang, ya masuk ngenteni transferan terus, kan tidak mungkin gitu loh. Kalau saya sih pasti mungkin. Transferan gitu. Terus ya. Berarti masih belum efektif ya Mas ya? Masih belum efektif. Tapi sampai saat ini apakah terus ada sosialisasi atau edukasi ke masyarakat yang tadi Mas sebutkan lewat influencer, terus ada lewat dakwah-dakwah? Ada juga kan yang Samsat keliling. Kalau di PBB berbagai daerah itu ya, di beberapa daerah itu programnya masing-masing. Ada yang istilah singkatan sendiri gitu loh, disesuaikan di desa dengan. Saya juga ada sih itu, PBB keliling itu, mobil keliling. Iya, mobil keliling disesuaikan dengan nama kearifan lokal yang ada di situ lah. Bahasa keren di situ ya itu dijadikan program. Jadi mereka masuk ke desa-desa, sosialisasi di balai desa, terus kemudian langsung buka bisa bayar di situ. Bisa langsung di situ. Bisa, ya. Terutama di daerah-daerah yang punya desa-desa wilayah pegunungan. Misalnya kayak di Probolinggo di dapil saya, itu daerah selatan itu daerah pegunungan semua. Kecamatan Krucil, Kecamatan Tiris, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sukapura, itu kan kecamatan-kecamatan yang ada di atas awan. Keren, itu bagus loh di atas awan. Iya, saya suka buat liburan tapi. Oh, di situ ada juga ya Mas, langsung bayar jemput bola. Oh, kalau nggak dijemput gitu ya takutnya bingung kan masyarakat karena kan di atas awan tadi. Di atas awan. Mau turun mau turun dari juga. Kayangan takut nggak bisa balik. Kayangan. Karena apa? Selendangnya hilang. Nggak bisa naik ke Kayangan. Iya. Benar harus dijemput. Kalau nggak ngono ya susah. Jauh. Gitu, Coba bayangkan di Sumber itu dari kota ke Sumber itu perjalanan 2 jam. 2 jam kayak sini ke Mojokerto lah ya. Iya. Kayak ke Pasuruan. Ke Pasuruan. Itu jauh. Itu padahal kan cuman untuk bayar hanya aja satu itu kecamatan. Sehingga orang mau bayar saja terus butuh waktu 2 jam. PP kan bisa 4 jam. Belum bensinnya, tenaganya gitu kan. Sehingga Samsat berinisiatif untuk jemput bola. Jadi bisa diumumkan itu Sumber itu satu kecamatan kan. Diumumkan nanti ada pembayaran pajak di tanggal sekian. Akhirnya bisa rame antri begitu. Di beberapa daerah juga demikian, di Nganjuk yang punya wilayah pegunungan, di Madiun juga. Yang gitu. Di atas awan lah ya. Di atas awan. Takut itu tadi loh, selendangnya ketinggalan. Karena kalau sudah turun terus kemudian nggak bisa mengamankan selendang, nggak bisa balik lagi ke Kayangan. Iya benar. Aduh Mas, kuyon tok wes. Terakhir Mas Azam. Habisnya kalau ngomong soal pajak. Iya benar. Ini juga
manfaat sih buat saya juga kan, akhirnya tahu ternyata kadang kan orang-orang opos yang bayar pajak kayak opo, Iya. larinya kemana? Ternyata ya untuk kita juga gitu kan, untuk pemasukan PAD di wilayahnya masing-masing seperti itu. Terakhir nih Mas Azam, kalau diminta satu reformasi besar agar sistem pajak di daerah Jawa Timur ini jadi lebih efektif dan juga adil di masa depan, apa usulan dari Komisi C? Kalau kita berbicara digitalisasi, pajak sudah di wilayah itu, sudah melangkah wilayah itu. Yang menjadi problem, yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana digitalisasi itu bisa hadir dan diterima oleh masyarakat yang di level bawah. Maksudnya level bawah ini, mohon maaf ini kan tidak semua masyarakat kita kan Paham digitalisasi. paham digital gitu. Mohon maaf kan ada yang gaptek Gaptek. juga kan begitu Bapak kan. saya juga nggak paham Mas kayak gitu. Lah makanya jadi hadir dan diterima. Itu saja. Kalau ke depan insya Allah, kalau hari ini memang ini kan proses transisi. Pasti ada beberapa kelompok masyarakat yang masih gaptek. Ke depan kegaptekan itu sudah mulai berkurang. Amin. Dan bahkan hilang. Nah, kemudahan membayar pajak kita bisa bayar di mana saja. Modern ya. Modern. Ngikutin zaman now. Ngikutin Karena zaman. sekarang modelnya udah lewat handphone semua, bisa Iya. sambil rebahan. Mbak Rara ngopi. tiap hari belanja kan juga nggak perlu datang ke mall tuh. Betul. Salah Tinggal- satunya juga pajak itu juga bisa Pajak juga harus digituin. begitu. Dengan rebahan kita bisa bayar pajak kan Betul. begitu. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Azam untuk Sama-sama. pembahasan hari ini yang agak sedikit berat ya, ngomongin soal pajak memajak. Yang penting bukan pajak jadian, itu beda lagi, ya kan? Terima kasih Mas Azam Sama-sama, sudah Mbak mampir ke Rara. podcast Kios Koran untuk hari Siap. ini. Kita ketemu lagi di besok ya Mas ya. Oke. Mampir lagi ke sini ya Mas. Boleh. Ngopi-ngopi. Kita Ngopi-ngopi. membahas hal yang lain. Siap, Yang siap, lain. siap. Karena Komisi C itu kan banyak yang dibahas, nggak cuma uang aja kan ya Mas. Betul. Nanti kita akan membahas yang lain kalau gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah lihat podcast di episode kali ini. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya.